Hati-hati, yang telat bayar di pinjol legal ini langsung dikunjungi oleh DC Lapangan. Benarkah demikian? Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas salah satu pinjol legal OJK yang mana ini ada nasabah yang telat bayar di pinjol legal ini belum lama, belum lebih dari 1 bulan dan langsung dikunjungi oleh penagihan lapangan. Benarkah demikian? Buat kawan-kawan yang penasaran, silahkan disimak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini menjadi booster mental buat teman-teman semuanya dan tidak takut lagi ketika didatangi DC lapangan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu mensupport dan mendukung channel ini dan menantikan setiap video yang saya publikasikan setiap harinya. Saya doakan semoga kalian diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kawan-kawan yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat karena fakta ternyata orang-orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang saat ini masih merawat utang di pinjaman online. Orang yang merawat pinjol setiap hari hidupnya resah, setiap hari hidupnya tidak tenang, dan endingnya setelah berusaha sekuat tenaga merawat pinjol tersebut gagal bayar juga. Dan saat gagal bayar di akhir tersebut, dia sudah menyesal, sudah banyak yang terjual, sudah banyak harta benda yang hilang, dan itu fakta terjadi. Sehingga saya selalu mewanti-wanti untuk berhati-hati ketika kalian berusaha untuk merawat pinjaman online tersebut. Oke, langsung ke pembahasan kita tentang gagal bayar atau baru telat bayar ini di pinjol legal ini belum lama dan belum lebih dari 1 bulan dan langsung dilakukan penagihan lapangan. Oke, langsung kalian boleh lihat di layar di sebelah kanan saya. Ini dikirimkan dari 08953204 sekian-sekian. Selamat siang Bapak atau Ibu, kami dari agensi PT Ada Modal. Tolong sampaikan pada nasabah kami perihal hutangnya segera dibayarkan hari ini. Maaf telah mengganggu. Terima kasih. Tolong sampaikan bahwa kami akan mengalihkan pihak ketiga untuk melakukan penagihan langsung ke lapangan. Teruskan pesan kami ke nasabah kami tersebut ya Bapak Ibu. Nasabah memblokir nomor guna menghindari tagihannya sehingga kami tidak bisa menghubungi dengan nasabah kami, akan terus menghubungi kontak daruratnya untuk mencari tahu informasi tentang nasabah kami di atas. Nah, itulah teman-teman, ternyata ini dari agensi penagihan PT Ada Modal. Jadi sebuah perusahaan yang bekerja sama atau pihak ketiga dari PT Ada Modal yang melakukan penagihan kepada nomor kontak darurat. Ternyata ya bukan ke nasabahnya, karena nasabahnya ini sudah memblokir penagihannya, sehingga si agensi ini kesulitan untuk menghubungi nasabahnya langsung dan akan terus-terusan menghubungi nomor kontak daruratnya untuk mencari tahu informasi tentang nasabah tersebut. Nah teman-teman, ketika kalian menggunakan pinjol Ada Modal ya, kalau zamannya saya dulu ya, zaman saya dulu tahun berapa ya, sekitar tahun 2019-an ya, waktu itu Ada Modal ini menerapkan tenornya hanya satu pilihan ya saat itu ya, satu pilihan, dimana saat kita pinjam uang di pinjol Ada Modal, limit pertama yang ditawarkan itu sekitar 1 juta rupiah. Dan uang yang dicairkan ke rekening kita itu sekitar Rp723.000 dan 14 hari setelah pencairan dana harus mengembalikan Rp1.140.000. Ini dulu ya, tahun 2019 2020 sekitar itulah. Pokoknya limit yang ditawarkan itu sekitar 1 juta rupiah dan tenornya hanya satu pilihan, yaitu 14 hari ya di pinjol Ada Modal. Dan buat teman-teman yang pengalamannya sama, silahkan tuliskan di kolom komentar. Tapi buat kawan-kawan yang memang tidak sama pengalamannya, boleh tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu itu bisa memotivasi buat kawan-kawan yang lain yang saat ini mungkin sedang kesulitan karena telat bayar di aplikasi pinjol Ada Modal. Nah, ini mengenai penagihan agensi atau pihak ketiga dari PT Ada Modal yang menyatakan bahwa jika tidak segera melakukan pembayaran akan langsung dilakukan penagihan oleh DC lapangan atau petugas lapangan ke alamat nasabah. Ingat kawan-kawan ya,
pinjol ada modal itu tidak ada bill kolektor, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Ini sumbernya dari orang yang pernah galbay di pinjol ada modal sudah berlangsung lebih dari 3 tahun. Sampai saat ini tidak ada DC lapangan dari anak modal yang datang ke rumah. Cuman pinjol ada modal ini si DC-nya ataupun pihak ketiga ataupun apapun itu namanya suka nelpon ke nomor telepon kantor yang kita daftarkan saat mengajukan pinjaman uang di ada modal ya, lalu selalu nelpon ke kontak darurat padahal si nasabahnya itu masih nomor handphonenya aktif ya. Makanya buat teman-teman yang selalu bertanya, Bang, nanti kalau saya ganti nomor HP si DC akan menagih ke kantor dan kontak darurat. Ingat ya, sudah berkali-kali saya sampaikan, diganti nomor HP, diganti nomor WA, atau tidak diganti pun, DC pinjol akan menagih ke nomor kantor dan ke kontak darurat. Itu fakta yang terjadi, hampir semua pinjol seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah mulai menagih ke kontak darurat, apalagi mempermalukan di kantor, memperlalukan di nomor kontak-kontak yang ada di HP Anda, solusi yang harus Anda lakukan adalah stop pembayaran selama-lamanya ya. Karena di awal ketika kita meminjam uang di pinjol itu tidak ada perjanjian utang piutang yang menyampaikan bahwa ketika Anda kesulitan membayar akan dipermalukan di kantor, di nomor kontak-kontak darurat, di nomor kontak-kontak yang ada di HP Anda, disebar data dan sebagainya. Tidak ada perjanjian seperti itu ya. Jadi stop pembayaran, gagal bayarkan, tidak usah dibayarkan lagi selama-lamanya. Itu untuk memberikan efek jera pada DC-DC pinjol yang seenaknya mempermalukan nasabah, padahal sudah jelas-jelas jika pinjol itu legal OJK, saat penagihan tidak boleh mempermalukan, tidak boleh dengan cara kekerasan, tidak boleh menekan, mencaci maki, menghina, mengeluarkan kata-kata binatang, itu tidak boleh ya. Makanya buat teman-teman harus paham, jika kalian mengalami telat bayar di pinjol ada modal, dikirim chat WhatsApp akan didatangi DC lapangan, itu hanyalah bohong untuk menakut-nakuti Anda. Dan jika kalian dipermalukan di kantor, tidak usah membayarkan lagi. Oke ya, itu adalah penagihan dari DC pinjol ataupun dari agensi PT ada modal. Jadi mereka ini menginginkan nasabahnya segera melakukan pembayaran, dan ini adalah penagihan yang umum ya, yang hampir sama dari pinjol-pinjol yang lain juga seperti ini. Dan penagihan-penagihan seperti ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya, sekitar tahun 2018, 2019 ya, saat itu pinjol-pinjol mulai berizin di OJK ya, sekitar bulan Juli atau pertengahan tahun 2019 sampai tahun 2021 itu banyak pinjol yang statusnya berizin, yang saat itu masih status terdaftar saja ya. Buat kawan-kawan ya, perlu kalian ketahui, ketika diancam akan didatangi atau ditagih langsung oleh DC lapangan pinjol ada modal, kalian tidak usah panik ya, itu hanyalah sugesti untuk menakut-nakuti pikiran kalian sehingga kalian akan melakukan apa saja untuk melakukan pembayaran tersebut. Kalian akan menghancurkan hidup kalian, akan menghabiskan harta benda kalian hanya untuk kesejahteraan pinjaman online, karena konsep dari pinjaman online adalah memiskinkan nasabahnya dengan cara ditakut-takuti, dimaki-maki, dihina-hina, sehingga nasabah yang tidak kuat mental akan berpotensi melakukan pembayaran dengan cara yang tidak benar. Dalam arti tidak benar itu bisa berpotensi menghancurkan hidupnya, menghancurkan harta bendanya, dan akibat fatal dari hal-hal tersebut ada yang sampai mengakhiri hidup. Seperti beberapa hari yang lalu kabar di Tangerang Selatan, ada satu keluarga mengakhiri hidup karena teror dari DC pinjaman online. Itu adalah fakta yang terjadi. Jangan sampai kalian menjadi korban berikutnya. Oke ya teman-teman, jadi buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di pinjol ada modal, tidak usah takut lagi. DC pinjol ada modal itu tidak ada yang datang ke rumah. Kalian fokus saja dengan apa yang kalian lakukan sehari-hari. Jangan terlalu fokus membaca penagihan-penagihan dari DC pinjol ada modal, karena itu bisa berpotensi merusak mental kalian, merusak psikologis kalian. Hindari semua itu, fokuskan pikiran kalian mencari nafkah
untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga, dan untuk membangun masa depan kalian yang lebih baik. Oke, semoga bermanfaat. Dan buat kawan-kawan yang saat ini masih diliputi kepanikan, ketakutan karena selalu ditakut-takuti oleh DC pinjol, ada modal ataupun DC pinjol yang lain, tidak usah takut lagi ya. Tetap masa depan kalian yang lebih baik. Jangan terus-terusan memperjuangkan pinjol tapi menghancurkan hidup kalian. Oke, tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian. Jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.